Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan materi selanjutnya, yaitu terkait dengan CAE ya, atau Computer Aided Engineering. Oke, mungkin sebelumnya izin perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Danarti Bintoro. Saya dari Teknik Industri Angkatan 2019. Oke, semoga di sini saya akan memberikan ilmu yang bermanfaat ya bagi teman-teman di pelatihan desain 2 dimensi dan 3 dimensi yang diadakan oleh Despromix. Oke, mungkin sebelumnya saya akan merefresh ingatan dari teman-teman. Sebelumnya kalian sudah membuat desain troli makanan ya di software SolidWorks. Nah, itu termasuk dalam jenis fitur CAD atau Computer Aided Design. Nah, di SolidWorks itu sendiri ada 3 fitur yang disediakan atau tiga cakupan lah, yaitu yang pertama ada CAD, lalu ada CAM atau Computer Aided Manufacturing, dan juga CAE atau Computer Aided Engineering. Nah, untuk CAD itu sendiri berkaitan dengan pembuatan model 3 dimensi ya. Jadi kalian mengubah sketsa dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi menggunakan fitur-fitur yang ada di SolidWorks. Kemudian untuk CAM atau Computer Aided Manufacturing itu merupakan fitur yang digunakan untuk kalian membuat arahan atau proses secara otomatisasi lah. Misalnya kalian membuat G-code. Nah, G-code ini nanti akan dimasukkan ke mesin CNC. Nah, dalam G-code itu sendiri sudah ada instruksi atau langkah-langkah dalam bentuk kode, kode G-code yang nantinya akan dapat dibaca oleh mesin CNC untuk melakukan tugasnya secara otomatis. Jadi fitur CAM ini sangat berguna untuk membuat produk-produk yang mungkin terbilang rumit atau bentuknya susah. Itu bisa dibantu menggunakan CAM karena prosesnya itu terotomatisasi, itu menggunakan mesin yang otomatis ya seperti CNC atau lain sebagainya. Nanti akan pelajari di praktikum petik 1 ya untuk CAM ini. Lalu CAE ini yang akan kita bahas pada pelajaran kali ini yaitu Computer Aided Engineering. Nah, CAE itu apa? CAE merupakan fitur yang mengacu pada penggunaan perangkat lunak untuk mensimulasikan efek dari kondisi yang berbeda pada desain produk atau struktur menggunakan beban dan kendala yang disimulasikan. Fitur CAE itu sendiri sering digunakan untuk menganalisis dan mengoptimalkan desain yang dibuat dalam perangkat lunak CAD. Oke. CAE ini merupakan langkah lanjutan ya atau fitur lanjutan setelah kalian mendesain produk menggunakan CAD atau fitur CAD. Nah, jadi setelah desain produk itu kalian buat sudah jadi, itu kita bisa melakukan simulasi efek atau kondisi yang berbeda. Nah, ini maksudnya misalnya produk kalian itu dikenai beban atau kendala yang dapat disimulasikan. Nah, simulasi di CAE ini banyak jenisnya. Misal simulasi pembebanan, simulasi jatuh atau drop test, simulasi tarik, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya itu apa? Nah, tujuan dari CAE ini digunakan untuk melakukan iterasi desain menggunakan prototipe visual sebelum membangun prototipe fisik. Nah, hal ini dapat menghemat waktu dan uang perusahaan secara signifikan dalam pengembangan produk sambil seringkali menghasilkan desain berkualitas lebih tinggi yang memenuhi persyaratan multidisiplin dan multifungsi. Nah, dengan kita melakukan CAE ini, kita bisa untuk menghemat waktu dan uang perusahaan. Nah, itu karena kita melakukan simulasi secara visual terlebih dahulu gitu, sebelum produk atau desain kita diproduksi secara langsung. Nah, hal ini kan lebih hemat waktu dan juga biaya ya, karena kita melakukan simulasi itu dengan komputer, yang melakukan simulasi secara virtual lah, dibandingkan kita menggunakan simulasi secara fisik, yaitu dengan diharuskan membuat prototipe fisik lalu kita melakukan simulasi itu kan juga membuang waktu dan juga biaya ya. Nah, dengan adanya CAE ini kita bisa melakukan simulasi yang sesuai perusahaan atau customer inginkan menggunakan software CAD. Tuh, contohnya SolidWorks yang akan kita pelajari kali ini. Nah, dengan adanya simulasi dengan CAE ini, kita bisa menghasilkan desain yang berkualitas lebih tinggi, yang memenuhi persyaratan multidisiplin dan multifungsi. Jadi karena desainnya sudah melakukan simulasi dan juga sudah berhasil, itu kita bisa meningkatkan kualitas dari aspek desain kita. Oke, untuk pelatihan kali ini
yaitu penerapan CAE untuk desain produk UMKM ya. Nah, dalam sektor UMKM itu sendiri banyak sekali alat atau benda yang dapat membantu untuk produksi dari UMKM itu sendiri. Baik itu dari sektor produksi barang atau dari sektor jasa maupun dari sektor-sektor UMKM lainnya. Nah, alat atau fitur ini dapat membantu produksi dari UMKM itu menjadi lebih baik, lebih cepat, dan juga untuk lebih efektif juga, lebih efisien. Nah, dalam perancangan dari alat bantu ini, tentu kita bisa melakukan simulasi yang diperlukan untuk menunjang dari kita bisa mencapai tujuan dari UMKM itu sendiri. Nah, contohnya itu banyak alat-alat seperti yang ada di slide. Salah satunya yaitu di alat untuk penyetan daging ini ya. Nah, ini kita bisa simulasikan berapa beban maksimal yang bisa ditampung oleh alat ini untuk menekan dari daging itu sendiri. Lalu ada alat troli ini, misalnya kita kasih beban maksimalnya ya, batas maksimalnya 100 kg, 200 kg, apakah troli ini masih kuat? Nah, itu kita bisa simulasikan dengan menggunakan fitur CAE. Maupun contoh-contoh alat bantu UMKM yang lain ya, yang ada di sekitar kita itu bisa kita simulasikan. Oke, lalu bagaimana untuk penerapan CAE di software SolidWorks? Nah, akan kita coba ya untuk pelatihan kali ini, yaitu dengan simulasi beban pada food trolley atau troli makanan yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Oke. Kan misalnya untuk troli makanan ini jika dikenai beban sebesar ini ya, contohnya mungkin ada alat-alat makan seperti piring, gelas, dan lain sebagainya ini, ataupun makanan itu sendiri seperti misal makanan dalam jumlah yang banyak tertampung di satu storage, itu kan pasti menimbulkan beban yang besar ya bagi alat dari troli makanan ini. Nah, oleh karena itu kita akan simulasikan menggunakan fitur CAE di SolidWorks. Kan tadi desainnya sudah teman-teman buat ya di tahap sebelumnya. Lalu pada kesempatan kali ini kita akan melakukan simulasi pembebanan pada troli makanan ini. Nah, untuk hasilnya dapat dilihat pada contoh berikut ini. Kita bisa menganalisis bagian mana yang istilahnya itu rawan dan perlu untuk diimprove lagi, diperbaiki. Jika dikenai beban maksimal, dia akan rawan atau rusak begitu. Nah, itu kita bisa analisis menggunakan fitur CAE di SolidWorks. Oke, mungkin untuk penerapannya akan saya jelaskan setelah ini ya. Baik, oke teman-teman. Di sini kita akan melakukan simulasi CAE ya, yaitu di sini kita akan belajar mengenai simulasi pembebanan pada sebuah benda. Oke, jadi ketika desain produk kita telah selesai kita buat, kita bisa melakukan simulasi menggunakan fitur CAE kali ini. Untuk pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji ketahanan maksimal untuk desain dari food trolley ya, yang sudah teman buat sebelumnya. Nah, untuk studi kasusnya itu apakah produk troli makanan ini dapat menampung beban maksimal sebesar 50 kg. Jadi nanti kita akan simulasi bebanan sebesar 50 kg di setiap storage ya yang ada pada troli makanan ini. 50 kg itu sebesar berat satu orang ya, satu orang kurus kira-kira. Nah, itu apakah troli ini dapat menampungnya itu. Lalu untuk simulasi ini kita menggunakan 3 material yang berbeda, yaitu yang pertama ada stainless steel, yang kedua ada plastik atau ABS. Plastik jenisnya ABS ya, jadi material plastik ada banyak, kita pilih yang ABS. Lalu yang ketiga ada material kayu, jenisnya kayu balsa. Oke, untuk penerapannya langsung saja ke software SolidWorks yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Oke, di sini sudah kalian assembly ya untuk produk troli makanannya. Untuk langkah pertama kita kasih terlebih dahulu setiap part itu materialnya itu apa. Oke, untuk caranya, jadi untuk penerapan CAE ini harus ada material pada setiap partnya ya. Jadi jangan lupa teman-teman kasih material terlebih dahulu.
mulai dari storage ini, kita ke open part, lalu di sini ada material not specified ini ya, di sebelah kiri, lalu klik kanan lalu edit material. Nah, kita akan ganti materialnya menggunakan material bawaan dari SolidWorks itu sendiri. Nah, untuk studi kasus yang pertama itu kita menggunakan material stainless steel ya. Ada produk kita pilih aja di SolidWorks material, terus lalu jenisnya steel atau logam, lalu kita pilih yang stainless steel Veritic ini. Nah, di material properties ini sendiri ada beberapa jenis properti ya pada material yang kita pilih. Misalnya ada elastic modulus, Poisson ratio, shear modulus. Nah, ini tiap material itu propertinya berbeda-beda tergantung dari materialnya. Nah, nilai dari properti material ini yang akan mempengaruhi hasil dari simulasi kita. Kan setiap material itu mesti kekuatannya itu berbeda-beda, sifatnya berbeda-beda. Nah, itu akan mempengaruhi hasil dari simulasi kita. Kita bisa menentukan apakah material yang tepat untuk produk kita. Itu bisa menggunakan simulasi. Oke, unitnya juga bisa ganti. Nah, untuk kali ini kita pilih yang MPE ya, atau megapascal agar lebih mudah dibaca. Oke, seperti ini. Lalu untuk yang stainless steel kita pilih yang stainless steel Veritic ini ya. Untuk simulasi CAE ini usahakan yang ada properti yield strength-nya ini ya. Nah, yield strength itu apa? Bisa kita lihat dari Google ya. Tensile strength, kan ada yield strength, ada tensile strength ya. Tensile strength itu atau kekuatan tarik, yaitu berat atau beban maksimal dalam suatu tegangan yang dapat ditahan oleh material sampai akhirnya material tersebut patah atau rusak. Sedangkan yield strength-nya itu atau kekuatan luluh merupakan berat atau beban dalam suatu tegangan saat sebuah material berkurang sifat elastivitasnya. Jadi tensile strength ini di sini merupakan berat atau bukan berat ya, tapi nilai maksimal lah yang bisa ditampung oleh material itu sendiri hingga akhirnya material tersebut pecah atau rusak gitu. Sedangkan untuk yield strength itu sendiri itu merupakan nilai maksimal saat material tersebut kehilangan sifat elastivitasnya atau material tersebut sudah tidak layak lagi lah karena menampung beban yang sangat berat. Nah, untuk segi desain kita pertimbangkan dua hal ini. Nah, usahakan dalam simulasi itu nantinya hasil dari beban maksimal yang bekerja pada produk kita itu tidak melebihi nilai dari yield strength-nya ini. Oke. Untuk itu kita pilih yang stainless steel Veritic ini, kita apply. Oke, udah jadi ini untuk part papan trolling ini kita beri material stainless steel. Kita save. Ctrl S. Lanjut ke material yang lain ya, seperti tiang ini. Kita beri material stainless steel juga. Di dalam kita melakukan simulasi CAE itu disarankan untuk seluruhan part itu dalam material yang sama ya. Itu agar nilai yield strength-nya itu terbaca karena semua materialnya itu sama. Kita pilih yang stainless steel juga. Oke. Nah, sebenarnya untuk simulasi ini dua part ini sudah cukup ya untuk kita melakukan pembebanan. Jadi sebenarnya untuk part assembly roda ini kita tidak perlu sertakan juga karena selain itu juga materialnya juga berbeda dengan stainless steel ini. Mungkin untuk rodanya kita bisa beri material rubber atau karet, dan juga untuk penyangga rodanya itu kita bisa beri material logam yang lain mungkin. Nah, karena materialnya ini berbeda untuk part assembly roda ini, maka kita tidak sertakan dalam uji simulasi ini. Kita bisa menghilangkannya bukan dengan cara dihapus ya, kita bisa suppress ini aja. Jadi ketika part itu tidak digunakan, itu kita bisa hilangkan tanpa menghapus part itu dalam sebuah assembly, itu dengan cara di suppress ini. Oke.
Oke, sudah hilang ya. Masih ada satu. Oke. Yang kita butuhkan hanya material atau part papan troli dan juga tiangnya ini untuk melakukan simulasi. Oke, lanjut. Untuk langkah awal melakukan simulasi, yaitu kita perlu mengaktifkan menu simulation ya. Menu simulation ini yang tertampil di layar ini. Nah, mungkin dari SolidWorks untuk teman-teman belum ada, itu kita bisa munculkan dengan cara klik pada option ini, klik panah tanda bawah ini, lalu klik add-ins. Nah, kita akan memunculkan menu simulation ini. Nah, ini ada banyak add-ins ya yang disediakan oleh SolidWorks. Ini tergantung dari teman-teman saat menginstal. Untuk ketika teman-teman mencentang semua atau menceklis semua add-ins, itu akan tertampil di sini. Kita bisa checklist yang bagian SolidWorks simulation ini ya. Kita bisa checklist yang kiri dan juga kanan ini. Kalau di start app ini ketika kita membuka SolidWorks, dia akan langsung tertampil menunya. Oke, jika sudah terchecklist, klik OK, lalu maka akan muncul di menu bar SolidWorks kalian. Oke, untuk langkah pertama yaitu kita klik New Study. Nah, sebelumnya ini di sini sudah sebenarnya ada banyak jenis simulasi ya yang bisa teman-teman terapkan pada desain produk kalian. Ada statik, frekuensi, topologi, thermal, dan lain sebagainya ini. Nah, untuk pelatihan kali ini kita akan belajar tentang simulasi pembebanan. Nah, oleh karena itu kita pilih yang statik. Oke. Untuk nama simulasinya kita namakan saja simulasi stainless ya, karena kita akan mencoba pada 3 jenis material. Oke. Oke, untuk yang pertama kita tunggu dulu mungkin karena SolidWorks-nya sedang bekerja. Jika sudah, bisa tertampil di atas ini menunya, lalu bisa kalian lihat juga di sebelah kiri ini ya. Oke, untuk langkah pertama kita apply material. Tadi sudah stainless steel. Lalu untuk simulation evaluator ini untuk melihat jenis material apa yang ada di part kita bisa pastikan apakah sudah sesuai atau belum. Oke, ini sudah selesai stainless steel ya. Oke, jika sudah, kita ke fixtures advisor ini ya. Kita klik yang centang bawah lalu klik yang fix geometry. Nah, ini gunanya kita memilih bagian atau bidang mana dari produk yang kita desain itu yang fix ya, atau tidak bergerak lah istilahnya. Nah, dari troli makanan ini yang bidang yang fix atau jadi tumpuan dan tidak bergerak itu berada di bawah ini ya, berada di bawah troli ini. Karena ini merupakan tumpuan dari produk, kita klik aja yang bagian bidangnya, bidang alas bawah ini. Oke, setelah itu jika ada lagi kita bisa tambahkan. Nah, karena pembebanan dilakukan pada storage ya, itu bagian sini, dan storage ini berhubungan dengan tiang troli. Nah, maka kita pilih juga yang bagian sebelah sini. Nah, ini karena storage ini bersinggungan langsung dengan bagian ini, dan juga bagian bidang tiang troli sebelah ini tidak bergerak ataupun fix, maka kita pilih sebelah sini juga. Oke, jika sudah kita bisa checklist ya sini, lalu lanjut ke external loads advisor. Nah, ini digunakan untuk memberikan pembebanan pada simulasi yang akan kita inginkan. Apakah bisa pembebanan force atau gaya, pressure, tekanan, gravity, dan lain sebagainya. Ini bisa kita sesuaikan. Pada kesempatan kali ini kita akan memilih force atau gaya. Nah, kita pilih arah dari pembebanan itu. Maka kita akan pilih pada bidang storage ini ya, yang akan diberikan pembebanan. Pastikan arahnya ke bawah ya, jangan ke atas.
Kita bisa pastikan dengan melihat tanda panah ini, pastikan arahnya ke bawah. Jika terbalik bisa kita klik yang reverse direction ini ya. Oke, sudah. Dari studi kasus kita sebelumnya, itu kita ingin mengetahui apakah troli ini bisa menampung beban sebesar 50 kg ya maksimal ya. Nah, karena ini satunya Newton, 1 kilogram itu sama dengan 10 Newton. Sesuai dengan besaran dari gravitasi ya, 9,8 itu. Untuk memudahkan kita bulatkan saja menjadi 10, maka 1 Newton sama dengan 1 kilogram sama dengan 10 Newton. Nah, karena kita akan coba 50 kg, maka kita isi 500 Newton. Sudah, kita bisa checklist. Oke, kita sudah kasih bebanan pada produk kita. Lalu kita lanjut connection advisor ini bisa kita abaikan ya jika kita tidak menggunakan seperti konektor seperti baut dan lain sebagainya. File manager ini juga bisa kita abaikan. Lalu kita bisa, sebelum run di study, kita harus create mesh terlebih dahulu. Nah, mesh ini apa? Di dalam prinsipnya simulasi CAE ini SolidWorks akan memecah desain dari produk kita, 3D model kita menjadi beberapa bagian. Jadi partikel-partikel kecil untuk disimulasi di langkah CAE ini. Nah, contohnya seperti ini. Kita klik create mesh terlebih dahulu. Nah, nanti SolidWorks akan memecah produk kita menjadi material-material kecil atau partikel kecil. Nah, kita bisa atur mesh density-nya. Nah, ini semakin ke kanan, ini bisa ada tulisan fine ya, maka akan semakin kecil. Nah, jika semakin kecil, maka detail atau hasil dari simulasi kita akan semakin baik, seperti itu. Nah, ini juga tergantung pada spesifikasi dari laptop atau komputer kalian. Jika semakin ke kanan atau semakin fine, itu maka akan membutuhkan spesifikasi yang lebih tinggi lagi pada laptop atau komputer kalian. Jadi ini tergantung pada device dan juga kebutuhan pada saat kalian melakukan simulasi. Secara default pun sebenarnya sudah cukup baik, namun jika ingin lebih detail lagi, kalian bisa pilih yang fine ini ya. Jika sudah, asal kalian checklist OK, kita tunggu terlebih dahulu SolidWorks melakukan prosesnya untuk membuat mesh ya. Nah, ini jangka waktunya tergantung dari device teman-teman ya. Bisa lama atau bisa cepat. Ya sudah ya teman-teman. Nah, ini merupakan contoh hasil dari mesh tadi. Nah, bisa dilihat produk kita sudah dipecah menjadi partikel atau objek-objek yang lebih kecil untuk nantinya akan dilakukan simulasi. Oke, jika sudah, ini bisa kita run di study ya untuk melihat hasilnya. Kita klik yang bagian ini, run di study. Mungkin membutuhkan waktu yang lumayan lama ya, karena proses CAE ini terbilang cukup berat. Tergantung juga dari desain yang teman-teman buat, itu semakin rumit tentu akan semakin lama proses CAE ini. Dan juga bergantung pada spesifikasi dari laptop atau komputer kalian. Oke, jika sudah maka hasilnya akan seperti ini. Bisa kita lihat untuk resultnya ini itu sendiri defaultnya ada 3, yaitu ada stress, displacement, dan juga strain. Nah, saya akan jelaskan satu-satu ya. Mulai dari stress, ini merupakan hasil simulasi untuk mengetahui tegangan atau batas maksimum lah dari produk yang sudah teman-teman buat itu seperti apa. Nah, ini kita bisa atur terlebih dahulu untuk hasilnya, yaitu di klik kanan pada hasil ini ya, yang grafik ini. Klik kanan lalu edit definition. Nah, kita atur terlebih dahulu pada tab ini. Untuk satuannya agar lebih memudahkan, kita pilih yang MPa ya, atau megapascal aja. Lalu untuk deformate shape, ini merupakan hasil deformasi yang ada pada hasil simulasi kalian. Jika automatic, maka hasilnya akan seperti ini. Jika kita pilih true scale, maka ini akan mengacu pada hasil skala yang sebenarnya dari deformasi yang dihasilkan.
Jika pilih true scale maka hasil simulasinya tidak akan sebesar ini. Kalau automatic itu 5 kalinya ya, bisa dilihat ini. Bebas bisa pilih true scale atau automatic, ini untuk melihat hasil maksimalnya aja, deformasinya. Lalu ke chart option ya. Nah, ini kita bisa pilih yang show minimal annotation dan juga show maximal annotation. Nah, ini bisa tertampil di sini untuk titik yang dimana dia minimal, bebanan yang minimal, lalu yang maksimal itu berapa. Gimana juga. Oke. Lalu pada automatically define maximum value ini, nah ini apa? Kan tadi sudah saya jelaskan terkait yield strength ya. Nah, yield strength itu merupakan batas maksimum material yang kita gunakan itu sudah istilahnya tidak layak lagi lah, tidak kuat karena bebanan yang bekerja secara maksimal itu tadi. Nah, jika hasil dari simulasi ini melebihi dari yield strength-nya, maka produk itu sudah tidak kuat lagi lah menahan beban yang kita simulasikan. Istilahnya sudah tidak layak lah. Itu jika hasil dari skala simulasinya itu melebihi dari yield strength-nya. Itu. Untuk maximum value-nya kita bisa pilih yang otomatis ataupun sesuai dengan yield strength-nya. Untuk kali ini kita pilih yang otomatis saja. Lalu agar memudahkan pembacaan dari hasil ini, kita pilih yang ubah skala scientific menjadi floating ya. Nah, ini agar lebih mudah dibaca. Bisa dilihat bahwa hasil maksimal bebanan pada produk troli makanan menggunakan material stainless steel ini masih pada nilai 160 sekian ini ya, masih di bawah dari yield strength-nya. Nah, bisa dikatakan material ini cukup aman untuk diproduksi seperti itu. Oke, itu tadi stress plot ya. Oke, lanjut ke hasil selanjutnya yaitu di displacement. Nah, ini merupakan hasil pergerakan maksimal lah dari produk kita setelah diberikan bebanan, yaitu hasil deformasi atau regangan maksimal yang ada pada produk kita. Jadi setelah diberi beban 50 kg itu deformasi maksimal itu berada pada titik ini. Bisa dilihat pada warna yang merah ini. Merah ini merupakan titik peragangan maksimal yang ada pada produk. Lalu jika warna biru ini merupakan titik yang aman. Gitu. Kita bisa edit chart juga untuk memudahkan pembacaan. Misalnya scientific ini kita ubah menjadi floating. Show min maximal annotation. True scale atau automatic ini jika kita ubah menjadi true scale maka informasinya menyesuaikan skala yang sebenarnya, tidak dilebih-lebihkan. Jika hasilnya maka hasilnya akan seperti ini. Lalu untuk strain ini kurang lebih sama seperti stress tadi ya, untuk mengetahui tegangan maksimal yang bekerja pada produk yang sudah kita buat. Oke, kita bisa lakukan animasi dan klik kanan pada hasil, lalu klik animate ini ya. Ini ada animasinya, bentuknya seperti ini. Mulai dari sebelum diberikan beban hingga setelah diberikan beban itu kira-kira produknya akan bekerja seperti ini. Nah, ini kita bisa juga save as atau menyimpan animasinya dengan klik centang ini, lalu mau di save di mana itu juga bisa. Oke, lalu klik checklist OK. Nah, jika sudah, kita bisa melihat hasil lain, yaitu factor of safety ya dari hasil simulasi kita. Dengan cara klik kanan pada result, lalu kita checklist atau pilih yang define factor of safety plot. Itu kita klik, lalu kita klik next ini ya, kita defaultkan aja seperti biasa. Nah, lalu kita bisa lihat di sini. Di sini ada nilai minimum factor of safety. Nah, aturannya itu jika nilai ini lebih dari 1, maka produk yang sudah kita desain itu terbilang aman lah. Aman
untuk menampung beban yang kita simulasikan, dan juga aman untuk diproduksi menggunakan desain dan juga material yang kita gunakan, menggunakan spesifikasi yang kita gunakan. Sedangkan jika nilai minimum factor of safety ini kurang dari 1, maka desain produk kita itu terbilang beresiko atau tidak aman dan perlu kita upgrade lagi lah, perlu kita improve lagi dari segi desain ataupun material yang kita gunakan. Nah, kita bisa atur di chart dan juga hasilnya dengan cara klik kanan chart option, show minimal maximal annotation. Nah, ini pada automatically define maximum value kita isi agar nanti hasilnya mudah dibaca, kita isi 10 aja. Lalu untuk minimumnya itu sesuai ketentuan ya, kita isi 1 aja. Jadi untuk titik yang beresiko itu ditandai dengan warna merah ya pada hasil simulasi yang sudah teman-teman lakukan. Nah, pada hasil simulasi ini bisa dilihat untuk titik yang beresiko itu pada bagian tengah dari storage, lalu dan juga pada bagian pinggir dari storage ya. Ini kita bisa lihat dari warnanya. Sedangkan untuk semakin ke atas hingga warna biru ini merupakan titik yang aman atau tidak beresiko. Nah, kita bisa lihat setiap bagiannya itu melalui warna yang dihasilkan dari simulasi ini. Nah, kita bisa fokuskan pada titik yang merah ini ya, atau yang berisiko itu di mana, lalu kita improve lagi pada bagian tersebut agar nantinya bagian tersebut lebih aman lah, tidak berisiko lagi gitu. Skalanya kita bisa pilih yang floating aja, agar lebih gampang dibaca. Oke. Ini untuk faktor safety distribusinya 1,1 ya minimalnya. Jadi walaupun mepet tapi ini terbilang masih aman lah. Gitu. Oke, ini sudah kita coba untuk material stainless steel. Kurang lebih untuk simulasi menggunakan CAE secara sederhana untuk pembebanan statik itu kurang lebih seperti ini. Ya sudah tahu ya teman-teman. Kita juga bisa lihat titik minimal maksimalnya dari beban itu ada di mana. Nah, untuk stres ini minimalnya itu ada di bagian bawah ini ya, pada tiang troli, karena pada part ini tidak diberikan bebanan, sedangkan maksimalnya itu pada titik yang ini dengan nilai 160, hampir mendekati yield strength-nya 172. Itu pada bagian pojok dari storage ini ya, yang merupakan titik rawan atau berisiko dari produk ini. Oke, lanjut untuk simulasi berikutnya. Misal kita melakukan simulasi dengan material plastik ya. Create new simulation study. Kita namakan simulasi plastik. Nah, lalu kita ubah materialnya ini, di parts ini kita ubah menjadi plastik ya, dengan cara klik kanan terus apply edit material. Nah, untuk material yang kita gunakan yaitu pada plastik lalu ABS ini ya. Nah, ini kita pilih ABS. Nah, karena di sini tidak ada yield strength-nya yang akan kita gunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan tingkat kekuatan dari material kita yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka kita bisa edit dari material ini dengan cara kita bisa isi itu dengan cara klik kanan terus copy, lalu kita ke custom material, kita custom sendiri material yang tadi, lalu kita buat kategori plastik. Ini kategori, terus kalian isi plastik kayak gini, terus kita paste di sini ya, copy paste di sini. Nah, jika sudah kita bisa rename misalnya ABS new, lalu kita isi untuk yield strength-nya dari untuk material ABS plastik itu sebesar 32 ya. Kita bisa cari referensi, contohnya ini kurang lebih sama. Untuk yield strength-nya ini kurang lebih 30, sesuai ya 30 tensile strength. Lalu untuk yield strength-nya ini di sini 20 megapascal. Kita
kita bisa isi 20 atau 22. Nah, umumnya itu normalnya besar dari yield strength itu di bawah dari transit strength ya. Oke, misalnya kita isi 22 aja. Terus untuk satunya yaitu MPA, jangan lupa kita apply. Oke, maka akan berubah material dari produk kita menjadi material ABS, plastik ABS. Untuk prosesnya kurang lebih sama, kita lakukan bebanan, lalu memilih fix geometri dan juga melakukan mesh seperti sebelumnya. Oleh karena itu pada tahap ini saya percepat aja. Oke, mungkin jika teman-teman menjumpai pop-up seperti ini bisa kalian checklist saja ya. Klik yes saja. Ini biasanya peringatan karena hasil dari simulasi ini akan menimbulkan large displacement ya, atau deformasi yang cukup besar mengingat bebannya yang besar dan juga materialnya yang karena ini plastik, jadi akan menghasilkan simulasi yang cukup berpengaruh lah gitu. Yes saja. Dan ini bisa kita lihat ada peringatan large displacement, jadi hasilnya nanti akan signifikan ya. Mungkin akan lama ya bagi teman-teman, tergantung dari spesifikasi device yang teman-teman gunakan. Mungkin jika tidak ingin terlalu lama, untuk langkah mesh tadi yang sebelumnya bisa kalian pilih yang default aja, tidak perlu yang fine atau mentok kanan. Atau kalian juga bisa close software-software yang tidak kalian gunakan pada saat melakukan simulasi CAE ini, agar nanti hasilnya bisa lebih cepat. Bisa ke task manager, terus close yang tidak digunakan ya, misalnya seperti ini. Oke teman-teman, nah ini untuk hasilnya ya. Untuk simulasi kita menggunakan material plastik. Nah, ini sudah jadi. Oke, kita bisa lihat perbedaannya di result stress ini ya. Pertama kita bisa lihat yield strength-nya ini kalau untuk plastik itu sebesar, kita jadikan plotting dulu biar gampang dibaca. Kita show min max annotation juga. Oke, kita bisa lihat untuk yield strength-nya untuk material ABS plastik itu sebesar 22.000 sekian lah. Bentar, ini saya ganti materialnya, saya ganti satunya jadi MPA aja ya biar lebih mudah. Lalu karena ini deformasinya terus scale, itu tidak sebesar yang kalian kira ya, karena materialnya plastik mungkin akan lebih besar. Itu karena deformasinya terus scale, jadi hanya seperti ini. Tapi jika ingin kalian lihat informasi utuhnya, bisa kalian klik yang automatic, maka akan hasilnya seperti ini. Untuk deformasi maksimalnya dari material plastik ini. Oke, untuk yield strength-nya 22.000, dan kita bisa lihat untuk tegangan maksimal yang ada pada benda setelah diberikan tekanan, yaitu sebesar 47.000 ya. Itu pada titik Torres pada bagian ini. Nah, ini merupakan titik rawan ya, titik maksimal lah yang beresiko karena diberi tekanan sebesar itu. Nah, ini bisa dilihat untuk strength-nya ini pada chart itu hanya di pada bagian tengah ini, sedangkan di atasnya itu masih ada hingga sebesar 47.000 ini pada titik sebelah sini. Nah, itu tandanya jika kita menggunakan material plastik untuk troli makanan ini, maka akan sangat berisiko karena batas beban maksimalnya sangat melebihi yield strength-nya. Sangat jauh perbedaannya ya. Tuh. Oke, untuk yang hasil yang lain bisa kalian lihat untuk displacement-nya kurang lebih sama, yaitu untuk yang terbesar itu di bagian tengah, tegangan terbesarnya. Untuk strain itu kurang lebih sama. Kita coba lihat yang factor of safety ya. Nah, ini untuk minimum factor of safety ini hanya sebesar 0,4. Sedangkan untuk patokannya itu amannya lebih dari 1 ya. Ini sangat jauh sekali dari 1. Maka bisa dikatakan desain produk ini menggunakan material plastik itu sangat tidak aman. Nah, itu.
Oke, kita bisa lihat di sini. Kita atur start optionnya sama seperti yang tadi. Untuk yang maksimalnya kita isi 10 aja biar bisa kita lihat perbedaannya di setiap bagian dari produk. Minimumnya kita bisa isi 0, ya maaf 1, karena merupakan ini patokan untuk factor of safety ya, 1. Untuk satunya kita pilih yang floating aja. Oke. Jadi untuk beban minimumnya yaitu 0,4 itu berada pada bagian sini ya, itu di pojok dari storage dengan nilai 0,4 yaitu kurang dari 1. Yang untuk maksimalnya itu berada pada bagian bawah dari tiang troll ini, karena pada bagian ini tidak diberikan bebanan. Oke, dari hasil simulasi ini bisa kita ketahui bahwa material ABS plastik untuk perancangan troli makanan itu tidak aman ya, atau berisiko lah jika dikenai beban maksimal sesuai spesifikasi produk yang kita inginkan, yaitu kita ingin produk kita bisa menampung beban sebesar 50 kg maksimal. Sedangkan kalau kita pakai material plastik ini terbukti tidak aman ya, tidak direkomendasikan. Oke, kita lanjut untuk material yang terakhir yaitu kayu ya. Simulasi kayu kurang lebih sama caranya, kita ganti partnya ini menjadi kayu ya. Kita gunakan material bawaan SolidWorks. Di woods ini ada banyak jenis kayu, kita pilih yang ada use strength-nya karena ini kebanyakan masih kosong. Kita pilih yang kayu balsa aja. Sini ada use strength-nya sebesar sekian. Kita apply, ya maka akan berubah material dari produk kita menjadi kayu balsa. Untuk proses CAE-nya kurang lebih sama yang tadi, kita pilih fix geometry, terus kita isi loads-nya berapa, terus kita lakukan mesh ya. Saya percepat aja untuk bagian ini. Oke teman-teman, ini merupakan hasilnya. Jadi sudah selesai tadi proses untuk CAE-nya untuk material kayu ya. Oke, ini hasilnya bisa dilihat untuk hasil yang stres atau tegangannya. Di sini bisa dilihat untuk use strength-nya. Oke, ini diganti dulu untuk satuannya menjadi floating ya agar mudah dibaca. Show minimal maximal rotation. Oke, definition-nya untuk satuannya kita ganti megapascal. Deformation-nya terus scale aja nggak apa. Automatic-nya maksimalnya seperti ini untuk deformasinya. Dia dikenai tegangan maksimal. Oke, di sini bisa dilihat untuk yield strength-nya untuk material kayu balsa itu sebesar 20 sekian ya megapascal. Nah, dari hasil simulasi menggunakan beban 50 kg didapatkan hasil di titik tertentu, di titik pojok dari storage ini dia memiliki tegangan sebesar 58 sekian ini. Nah, bisa disimpulkan bahwa dari material kayu balsa pun juga tidak mampu untuk menahan beban maksimal sebesar 50 kg. Jadi sama seperti material plastik tadi, material kayu balsa pun tidak bisa menopang beban tersebut. Bahkan cenderung lebih lemah dari material plastik karena yield strength-nya lebih kecil, yaitu sebesar 20 ya. Kalau yang plastik ABS tadi yield strength-nya 22. Ini untuk stress-nya seperti ini. Lalu untuk displacement-nya kurang lebih sama. Untuk titik maksimal displacement-nya berada di tengah. Lalu untuk strain-nya kurang lebih sama seperti yang stress tadi ya. Oke, kita lihat factor of safety-nya. Oke, lanjut. Nah, bisa dilihat untuk minimum factor of safety-nya yaitu 0,3 ya. Nah, ini masih jauh sekali dari nilai amannya yaitu minimal 1. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa untuk desain troli makanan menggunakan material kayu balsa itu tidak memungkinkan jika target kita yaitu bisa mampu menopang beban 50 kg. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa atur seperti yang tadi, minimal maksimal. Untuk yang maksimumnya kita pilih 10 aja biar mudah dibaca. Yang minimumnya kita kasih 1. Jadi untuk area yang di bawah 1 atau area yang rawan itu akan memiliki warna merah ya. Bisa dilihat pada gambar ini. Hasil simulasi untuk warna merah itu ditujukan pada area yang pojok-pojok dari storage ini. Nah, ini menunjukkan bahwa area tersebut itu rawan atau akan cenderung untuk rusak atau patah seperti itu jika dikenakan
beban 50 kg. Nah, untuk area dengan warna-warna yang lain itu tergantung ya oleh bebannya yang dikenakan. Untuk yang maksimal atau yang aman ini cenderung berwarna biru. Bisa dilihat di sebagian area storage dan juga di tiang trolinya itu cenderung aman. Ini untuk memudahkan pembacaan. Oke, seperti itu untuk cara simulasi menggunakan CAE ya untuk uji pembebanan. Nah, dari hasil ketiga tadi dapat disimpulkan bahwa material stainless steel lah yang paling aman digunakan untuk pembuatan troli makanan karena dia mampu menopang beban maksimal yang kita targetkan yaitu 50 kg. Sedangkan untuk material plastik dan kayu itu tidak mampu untuk menahan beban 50 kg tadi. Oke. Jadi fungsi CAE ini juga dapat digunakan sebagai kita untuk penentuan material dari produk yang akan kita desain atau kita rancang. Oke, jika sudah selesai, kita pun juga bisa melakukan ini ya, compare result. Nah, ini untuk perbandingan dari hasil CAE yang sudah kita kerjakan. Ini contohnya tapi all studies in configuration. Misal kita akan membandingkan hasil dari factor of safety-nya. Kita unchecklist dulu, lalu kita pilih yang factor of safety dari material stainless, terus plastik, terus material kayu ya. Jika sudah kita checklist, nah maka akan tertampil seperti ini. Nah, ini merupakan hasil dari ketiga simulasi yang kita lakukan ya. Nah, kita bisa bandingkan hasil dari factor of safety-nya mulai dari yang stainless steel itu minimal maksimalnya berapa, ini masih aman ya di atas 1. Lalu untuk yang material kayu itu kita bisa lihat minimal maksimalnya berapa. Nah, ini minimalnya masih kurang di bawah 1 ya, 0,3. Lalu untuk material plastik ABS juga masih di bawah 1, 0,4. Jadi dari ketiga material ini yang paling aman itu yang stainless steel. Kita juga bisa menyimpan gambarnya, misal kita save image as ini, nah maka akan kita bisa menyimpan gambar perbandingan tadi jika dibutuhkan. Setelah itu kita juga bisa membuat report ya atau laporan dari hasil CAE yang telah kita lakukan. Itu menggunakan menu report yang ada di atas ini. Oke, misalnya untuk simulasi kayu ya, kita buat laporan, klik report. Oke, ini kita bisa checklist section report yang akan kita masukkan. Bisa kita checklist semua atau yang dibutuhkan aja. Lalu untuk header informasinya itu juga bisa kita isi. Saya desainer ini yang membuat laporan, bisa kalian isi nama masing-masing ya. Untuk company-nya misalnya Dispromix UMS. Lalu URL-nya jika dibutuhkan, misal URL file dari desainnya. Lalu untuk logo, misalnya kita kasih logo Dispromix ya. Oke, untuk address-nya misalnya kita isi Surakarta, Central Java, Indonesia. Lalu untuk fontnya jika dibutuhkan kita isi saja. Contohnya seperti ini ya. Facsimile jika dibutuhkan. Lalu ini untuk folder penyimpanannya seperti biasa. Lalu ada ukuran papernya, misalnya A4. Oke, jika sudah kita apply lalu publish. Oke, maka SolidWorks akan mengenerate file Word ya untuk laporan yang kita buat. Oke, bisa ditunggu. Oke, sudah selesai teman-teman. Nah, ini merupakan hasil laporan yang kita buat dari SolidWorks secara langsung. Ini untuk hasil CAE untuk material kayu ya. Ini bisa dilihat untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Ada keterangan dari partnya, keterangan materialnya, ini lengkap. Lalu hasil CAE-nya juga dijelaskan di sini secara lengkap. Teman-teman bisa lihat sendiri dari hasil stress atau tegangannya, lalu hasil strain, displacement, factor of safety tuh. Oke, maka akan tersave secara langsung dalam format file Word ya. Itu untuk cara membuat laporan dari hasil CAE. Oke, bisa teman-teman save jika dibutuhkan. Oke, tadi untuk contoh simulasi CAE untuk pembebanan 50 kg. Nah, ini pertimbangannya kita akan membutuhkan material untuk produk yang akan kita rancang. Oke, contoh lainnya misalnya
seperti ini ya. Ini untuk sebagai pengetahuan aja, tidak perlu teman-teman contoh untuk pembuatan kursinya. Ini hanya sebagai pengetahuan aja. Jika kita melakukan pengujian sama untuk pembebanan ketahanan maksimal, ini kita uji untuk produk kursi plastik ya. Apakah kursi plastik ini dapat menampung beban orang seberat 120 kg atau target berat beban maksimalnya yang bisa ditampung oleh kursi ini. Oke, misalnya kita akan buat kursi plastik, lalu kita targetkan orang seberat 120 kg itu bisa menggunakan kursi ini. Oke, untuk materialnya yaitu menggunakan plastik ABS. Kita simulasikan menggunakan dua jenis bentuk kursi. Jadi dalam akan merencanakan kursi ini, kita menggunakan dua pertimbangan, yaitu yang pertama untuk jenis desain kursi tanpa rib, lalu yang kedua itu menggunakan rib. Untuk lebih jelasnya akan saya contohkan ini ya. Nah, ini sudah saya buat untuk desain kursinya menggunakan material plastik ABS ya, sama seperti sebelumnya. Oke, jadi di sini akan kita coba lakukan simulasi, yaitu pertimbangannya dua jenis desain yang berbeda, yaitu yang pertama menggunakan rib atau rangka-rangka seperti ini, ada yang di bawah, ada juga ada yang di dalam ini rib ya. Lalu yang kedua itu yang tanpa menggunakan rib. Karena bagaimana cara membuat desain yang kedua, yaitu kita gunakan menu konfigurasi ini ya, configuration manager, lalu kita klik kanan di sini, lalu add configuration. Nah, configuration ini bisa teman-teman gunakan jika teman-teman ingin membuat konfigurasi desain yang berbeda dalam satu file part yang sama. Nah, contohnya seperti ini. Coba add configuration, misalnya kursi tanpa rib ya, ini. Nah, maka akan telah terbuat konfigurasi yang baru. Kita bisa otak-atik desain yang baru ini. Misalnya kita hapus rangkanya ini, ribnya ini, mulai dari ini ya, post security ini sampai yang di sini. Kita sampai fillet ini kita suppress saja, nggak usah dihapus, maka akan hilang fitur yang tadi. Lalu rib yang dalam juga kita hapus, kita suppress saja. Oke, sampai sini juga, ini juga kita hilangkan. Oke, maka sudah ada dua konfigurasi dalam satu file part yang sama ya, yaitu yang tanpa rib seperti ini, lalu yang kursi default yang dengan rib ya. Nah, perbedaannya mungkin jika teman-teman ingin merencanakan suatu produk, teman-teman bisa menggunakan beberapa versi. Misalnya untuk merancang kursi plastik ini, mungkin desain tanpa rib ini akan lebih menghemat biaya dalam produksi. Nah, bisa dijadikan pertimbangan sebelum mungkin perusahaan akan memproduksi secara langsung gitu. Karena ini lebih hemat biaya, kita juga bisa mensimulasikan secara virtual menggunakan CAE untuk target bebanan maksimal yang ingin dikerjakan pada kursi ini. Apakah bisa mencukupi atau tidak? Jika tidak mencukupi, bisa kita pakai yang kursi yang default ini ya, yang dengan rib. Oke, mungkin kita bisa coba dulu untuk yang tanpa rib. Kita simulasikan apakah bisa menampung beban sebesar 120 kg tadi ya. Kita ke simulation lalu new study. Seperti biasa, untuk caranya kita pilih untuk jadi tunggu dulu. Kita pilih untuk fix geometry sama ya kayak yang sebelumnya. Kita pilih titik fixnya atau titik yang dikenai pembebanan, titik tumpuannya itu untuk kursi itu yang di bawah ini ya. Lalu loadnya force kita taruh di atas ini, lalu untuk 120 kg itu sama dengan 1200 Newton. Arahnya juga diperhatikan, yaitu dipastikan ke bawah ya. Oke, lalu ke create mesh, misal kita pilih yang fine. Ya sudah, lalu kita run di study.
Oke, bisa dilihat teman-teman. Ini merupakan hasil dari stresnya ya. Minimal maksimal floating, satuannya ganti ke MPa. Oke, untuk jenis material plastik ABS itu yield strength-nya 22. Sedangkan pada kursi ini terdapat titik yang melampaui yield strength atau batas maksimum ketahanan dari kursinya, yaitu di titik tengah ini ya, yang berwarna merah ini. Nah, ini merupakan titik rawan dari produknya dan harus diimprove lagi pada bagian tengah ini. Oke, hal ini menunjukkan bahwa jenis desain kursi yang tanpa rip ini tidak memungkinkan ya untuk menampung beban sebanyak 120 kg tadi. Nah, oleh karena itu desain ini tidak disarankan untuk digunakan. Begitupun untuk displacement-nya, trennya tuh kita lihat. Lalu kita coba untuk factor of safety-nya itu berapa. Nah, bisa dilihat untuk factor of safety minimumnya itu 0,9 sekian ya. Nah, ini untuk nilainya itu masih kurang dari 1. Nah, oleh karena itu desain dari kursi tanpa rip ini masih tidak aman ya, masih perlu untuk diimprove lagi. Kita bisa lihat juga untuk distribusi dari bebanannya, maksimumnya kita pilih 10 aja, misal minimumnya 1. Oke, bisa dilihat bahwa bagian dari kursi yang cenderung rawan itu berada di area atas ya, yaitu dengan warna kuning hingga ke merah ini. Itu dominan bagian yang rawan itu di atas, lalu yang di bagian bawah itu cenderung berwarna biru. Titik maksimalnya yaitu yang di bagian bawah, lalu minimalnya 0,9 itu di atas. Oke, kita sudah tahu untuk jenis desain yang tanpa rip ini tidak aman untuk menampung beban 120 kg. Lalu kita coba desain yang satunya. Oke, kita coba untuk ini desain defaultnya, apakah lebih kuat dan cukup untuk menampung beban tersebut. Oke, kita coba new study. Caranya sama ya, kita percepat aja biar lebih mudah. Oke, sudah jadi teman-teman, merupakan hasil simulasi untuk jenis desain yang menggunakan rip ya. Nah, bisa dilihat mulai dari stresnya ini dia lebih aman ya teman-teman, karena tidak ada area yang merah, cenderung aman. Itu untuk lebih jelasnya kita atur minimal maksimal, lalu floating, satuannya MPa. Oke, bisa dilihat untuk titik maksimalnya ini masih di bawah yield strength ya, atau batas maksimum ketahanan dari bendanya itu di angka 17, masih di bawah yield strength-nya yang 22. Ya, maka desain yang dengan rip ini lebih aman untuk diproduksi agar mencapai targetnya, yaitu bisa menampung beban maksimal 120 kg. Yang displacement strain-nya juga bisa teman-teman lihat. Lalu untuk factor of safety-nya ini aman ya, karena di atas 1 yaitu 1,2, maka dari segi desain itu kita pilih yang desain menggunakan rip ini untuk perancangan kursi plastik ini. Untuk lebih jelasnya ini sama seperti yang tadi, maksimumnya 10, minimumnya 1 sebagai patokan. Sama ya, untuk area yang rawannya ini masih di bagian atas, tapi ini lebih aman karena warnanya cenderung lebih banyak kuning ya. Tadi yang pertama itu lebih merahnya lumayan dominan, kalau ini sedikit saja itu di bagian tengah, tapi sudah cukup aman karena nilainya itu masih di atas 1. Oke, jadi untuk desain yang akan diproduksi itu kita pilih yang desain kursi dengan rip ini karena lebih kuat ya, topang rangka-rangkanya yang di bawah ini juga di dalam ini. Oke, contohnya seperti itu teman-teman untuk simulasi CAE untuk pertimbangan kita pemilihan desain ya untuk sebuah produk. Jadi mungkin
desain itu dirancang itu dengan beberapa jenis atau variasi lah gitu. Kita bisa pilih desain yang maksimum, desain yang maksimal lah, sesuai dengan hasil dari simulasi CAE ini, dan juga sesuai dengan budget yang ada di perusahaan kita. Oke, mungkin begitu untuk penjelasan dari CAE, yaitu dengan pertimbangan material untuk troli makan tadi, yang juga yang kedua itu pertimbangan variasi desain ya untuk kursi plastik ini. Mungkin semoga dapat membantu pemahaman teman-teman terkait fitur CAE di Solidworks ini. Oke, cukup sekian untuk penjelasan pelatihan desain 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Mulai dari tahap CAD hingga CAE yang sudah dijelaskan oleh saya dan juga Mas Gulam tadi. Mungkin dari teman-teman jika masih ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan pada saat sesi Q&A ya, pada saat pelatihan offline nantinya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya maupun dari Mas Gulam. Terima kasih telah memperhatikan dan juga menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.